Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang metode relic, yaitu untuk menurunkan rumus dari beberapa variabel independen dan variabel dependen. Untuk menjelaskan variabel dependen tergantung variabel independen apa saja, rumusnya seperti apa. Ini kita akan bahas dengan metode relic. Metode analisis dimensi, ya. Jika jumlah variabel yang terlibat dalam fonema diketahui, maka hubungan antar variabel dapat ditentukan dengan dua metode berikut, yaitu yang pertama metode relic, yang kedua teorema Pi-Buckingham. Metode relic itu digunakan untuk menentukan ekspresi variabel dependen pada maksimum 3-4 variabel independen saja. Jika jumlah variabel independen lebih dari 4, maka sangat sulit untuk mendapatkan ekspresi variabel dependen. Ya. Misalkan X ada variabel dependen, bergantung pada X1, X2, dan X3 sebagai variabel independen. Kemudian menurut metode relic, X sama dengan fungsi dari X1, X2, X3, yang mana dapat ditulis dengan rumus K, X sama dengan K, X1 pangkat A, X2 pangkat B, dan X3 pangkat C. Metode tersebut melibatkan beberapa langkah, yaitu yang pertama, kumpulkan seluruh variabel independen yang mungkin mempengaruhi variabel dependen. Jika R adalah variabel yang berbentuk pada variabel bebas R1, R2, R3 sampai Rn, maka persamaan fungsional dapat dituliskan sebagai fungsi R fungsi dari R1, R2, R3, Rn. Seperti di atas tadi, kalau X ya X fungsi dari X1, X2, X3 sampai Xn. Tuliskan persamaan di atas dalam bentuk C, ya, dalam bentuk R, C R1 pangkat A, R1 pangkat B, R1 pangkat C, dan R pangkat Rn pangkat M, di mana C adalah konstanta tak bernilai dan A, B, C sampai M adalah eksponen sembarang. Ya, boleh digantikan X ini ya, X sama dengan F, X1, X2, X3 sampai Xn. Ini juga boleh. X sama dengan C, X1 pangkat A, X2 pangkat B, dan sebagainya. Metode relic, ya, metode lanjutannya tadi. Metode tersebut melibatkan langkah berikut, yaitu langkah yang keempat, nyatakan setiap besaran dalam persamaan dalam beberapa satuan dasar membutuhkan penyelesaian dengan menggunakan homogenitas dimensi. Dapatkan sekumpulan persamaan simultan yang melibatkan eksponen A, B, C sampai M, ya. Selesaikan persamaan ini untuk mendapatkan nilai eksponen A, B, C sampai M. Langkah kelima. Kemudian langkah ke-6, gantikan nilai eksponen dalam persamaan utama dan bentuk parameter non-dimensi dengan mengelompokkan variabel dengan eksponen serupa. Sebagai contoh, ini problem 1, ya, sebagai contoh gaya R, ya, dari bidang supersonik selama penerbangan dapat dianggap tergantung pada panjang pesawat L, kecepatan V, viskositas udara mu, kerapatan udara ρ, dan modulus curah udara K. Nyatakan hubungan fungsional antara variabel dan gaya penahan. Ya, kita kumpulkan tadi, kita fungsikan karena ini variabel R itu variabel independen, maka L, V, mu, ρ, dan K itu ada variabel independen. Jadi variabel dependen fungsi dari variabel dependen tadi, ya. Kemudian kita tulis langkah kedua ini, ya. A itu konstanta, L pangkat A, V pangkat B, mu pangkat C, mu pangkat D, K pangkat E. Kemudian langkah ketiga, ya, dibuat dimensinya. L itu dimensinya apa, ditulis ini, ya. Kemudian L itu dimensinya apa, ditulis ini L pangkat A, V kan LT pangkat min 1 pangkat B, mu itu viskositas, ml pangkat min 1, T pangkat pangkat C, ρ massa jenis, ml pangkat min 3 pangkat D, dan K ml pangkat min 1, T pangkat min 2 pangkat E, ya. Kemudian disamakan, ya, power pangkat dari M, pangkat dari L, dan pangkat dari T diperoleh persamaan ini. Ini langkah ketiga, samakan. Kemudian selanjutnya kita peroleh, ya, persamaan simultan dari A, B, C, D, A, B, A, D, B, A, ini persamaan simultan seperti ini, ya. Kemudian R ditulis seperti ini, AL kuadrat ρ, nah dari sini dimasukkan ini, ya, disederhanakan dimasukkan sini. Kemudian L pangkat min C, V pangkat min C, dan sebagainya ini, ya. Terus sampai V pangkat min 2E, ρ pangkat min E, K pangkat min E, ya.
Kemudian diperoleh ini persamaannya. Kalau ini sudah ada persamaannya, ini rumusnya ini A kosanta rho L kuadrat pangkat V kuadrat. Fungsi dari, karena ini masih pangkat, maka ini pangkat C, ini pangkat E. Ya, pangkat C dan ini pangkat E. Karena ini masih berpangkat, maka ini adalah dapat dikatakan sebagai variabel yang tergantung daripada variabel independen lainnya, ya. Sehingga dapat ditulis rumus seperti ini, fungsi dari ini sama ini, ya, rho per rho VL per K per rho V kuadrat. Nah, berarti ini fungsinya ini, ya, fungsi dari dua variabel ini. Ya. Problem kedua, kecepatan perabatan gelombang yang dimulai cairan dan dapat dijadikan bergantung pada modulus bulk cairan K, massa jenis rho, dan buatkan formulasi yang sesuai dengan metode Rayleigh, ya. Ya, karena ini hanya dua variabel independen, ya, ini U adalah kecepatan, F fungsi dari K sama mu, modulus sama massa jenis. Nah, sehingga dapat ditulis C K pangkat A, rho pangkat B, sehingga kita peroleh U-nya itu adalah kecepatan, rho-nya itu adalah massa jenis dengan dimensi ini, K itu modulus bulk, ya, dengan dimensi ini, ya. Kita peroleh di sini. Nah, kita samakan, ya. Nah, dari persamaan ini LT pangkat min 1 M A, M pangkat A, L pangkat min A, T pangkat min 2A, M pangkat B, L pangkat min 3B. Sehingga ketemu persamaan ini, ya. Dari apa itu dimensi M, ketemu ini. Dari dimensi L ketemu ini, dari dimensi T ketemu ini. Kita selesaikan simultan ini sehingga A-nya ketemu setengah, B-nya pangkat min setengah, sehingga rumusnya seperti ini. Ini yang ini gampang, yang di atas tadi itu masih ada ujian lain, diuji lain untuk memperoleh persamaan kalau yang di atas, ya. Kalau yang ini langsung dapat ditentukan karena sudah dapat A pangkat setengah, sudah ada variabel pangkat lain. Nah, metode Rayleigh problem 3. Pertimbangkan aliran fluida mulai lubang kecil yang mengalir dengan bebas ke atmosfer. Debit dapat diasumsikan tergantung pada variabel seperti D, H, rho, mu, dan G. Nah, ini, ya. Pada orifice ini ada cairan aliran mengalir fluida di sini. Ya. Debitnya di sini itu sama dengan fungsi dari mu, ya, kekentalan atau viskositas, rho diameter lubang, H ketinggian ini, ya, ketinggiannya ini, kemudian G kemudian gravitasi. Nah, dari sini dapat diperoleh rumus ini, ya. Q sama dengan C, rho pangkat A, mu pangkat A, rho pangkat B, D pangkat C, H pangkat D, G pangkat E. Nah, kita samakan dimensinya dari sini, ya. Di masa disamakan apa itu disamakan ini, ya, sampai ini ketemu persamaan yang dimensi ini. Kita dapatkan persamaan simultan ini, ya. Persamaan simultan kita dapat solusinya ini, disederhanakan dapat ini. Sedangkan B 1 min 2D, A pangkat min B 2 pangkat 2D, C sama dengan ini, ya. Setelah itu kita masukkan B sama dengan min A, E pangkat setengah, E sama dengan setengah, min A per 2, C 5 per 2, min 3A per 2, min D. Ya, sudah selesaikan ini. B ini kan min A. Ini B dari sini, ini B min A itu dari persamaan ini. Nah, sehingga kita dapat solusinya persamaan ini, ya. Kita rho pangkat A seperti ini, ya. Nah, pangkat A. Kemudian ini 5 per 2 G pangkat setengah, ini disamakan semua, disamakan. Yang pangkat konstanta dikelompokkan konstanta, yang pangkat variabel A, B, C dikelompokkan dengan pangkat variabel, ya, yang belum ditentukan. Sehingga dapat dirumuskan seperti ini, D kuadrat D pangkat setengah, G pangkat setengah. Nah, dari sini, ya. Ya, A pangkat H per D pangkat D, sehingga rumusnya dapat diperoleh ini, ya, ini, ya, dapat dilihat seperti ini. Sehingga karena ini masih ada pangkatnya, ya, variabel ini dan variabel ini rho per rho D 3 per 2 pangkat 3, G pangkat setengah, dan H per D itu masih ada pangkatnya, ini pangkat A, yang ini pangkat D, maka ini fungsi daripada ini dan fungsi daripada ini. Ya, sehingga dapat disederhanakan lagi CD A ke 2GH, CD F1 pangkat ini, ya, fungsi dari ini. Nah, ini nanti diperoleh dari percobaan. Jadi ketika kita memulai percobaan, G-nya berapa, ini ya sudah ditentukan, maka yang ini dua variabel ini dapat disederhanakan
dari percobaan, dapat ditentukan dari percobaan. Nanti fungsi F1 nanti. Itu nanti kita akan kerjakan pakai data regression data atau data eksperimen. Ya, ini data eksperimen nanti kita ujikan untuk memperoleh fungsi dari CD. Fungsi dari DJ itu adalah fungsi dari ini. Nah, ini dari percobaan. Nanti kita akan bahas di data eksperimen atau regression, model regression akan ketemu di sini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Jika kurang jelasnya, mohon maaf. Ya, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.